Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Ardiansa dari kelas 2 Fisika Fisika energi Divisi Matematika 2014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pertama dari kata lanjut dengan menggunakan orator. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan ini proses saya sekilas ya. Kemudian dosen saya itu Pak Reni Asmara, Askom OCA. Oke, untuk pokok bahasan kita akan membahas pendahuluan air model metode rasional struktur query language normalisasi. Kemudian tujuan belajar jadi untuk memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami air model dan dapat menggunakannya sebagai tujuan awal dari database, memahami SQL dan aplikasi yang dibuat dalam bahasa SQL. Kemudian memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Kemudian pendahuluan pada saat sekarang ini tujuan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya pada kemampuan menangkap data secara akurat dan portable dalam hal pengoperasian pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sumber data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Kemudian air model gambaran dunia nyata disilakan dalam objek dalam rasional. Biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dan tujuan dari data, menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, spesifik dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Kemudian entity, atribut, dan himpunan entity. Entity yaitu objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut yaitu entitas yang digambarkan dalam base data dengan menggunakan himpunan. Kemudian himpunan entity yaitu komponen entity yang sejenis. Setelah itu entity, atribut, dan himpunan entity. Nah, kita lihat dari gambar yang SSN itu merupakan sebuah entity dan name dan load itu juga merupakan sebuah entity, employee merupakan sebuah atribut, dan himpunan entity berkumpulan dari beberapa entity. Nah, ini adalah relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Jika terdapat banyak entity, maka itu disebut relasi himpunan relasi. Kemudian ini juga contoh himpunan relasi di mana terdapat beberapa entity dan terdapat pula hubungan dari keduanya. Kita ada relasi dari keduanya. Setelah itu namanya untuk air model, yaitu berdasarkan kunci atau key constraint. Nah, key constraint ini dilihat pada SSN yang ada garisnya itu merupakan key constraint. Itu namanya untuk air model, yaitu berdasarkan kunci. Bisa dilihat ada one to many, many to one, dan many to many. Tapi yang sebaiknya kita gunakan hanya one to many karena one to one maupun many to many itu tidak begitu efektif jika digunakan pada database. Jadi kita menggunakan one to many. Kemudian kita tambahkan untuk model berdasarkan partisipasi, yaitu yang ada pada gambar ya. Kemudian entity lemah, yaitu yang entry-nya terdapat garis-garis di lingkarannya. Kemudian ada hierarki kelas, yaitu ada hierarki dari kelas entity-nya. Kemudian agregasi, kemudian model relasional, yaitu data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan dalam kolom atau tuple semua garisnya bersifat statik atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu intent dan skema. Model relasional, contoh relasi student, seed, string, name, string, national string, x, integer, dta, array. Jadi kita tabel ya. Kemudian model relasional, kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Contoh pada tabel berikut jika terdapat tabel enroll yang berrelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field. Berdasarkan integritas atau integrity constraint. Berdasarkan integritas adalah suatu kondisi yang harus dinilai benar atau suatu instansi dalam basis data. Berdasarkan integritas kedua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Struktur query language. Struktur query language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar.
Untuk dasar dari SQL yaitu select distinct, select list, from list, where quality item. Itu query language. Syntax query SQL dasar from list pada pausa from, select list, quality pada pausa where, kata kunci bikin, query. Itu query language yang operasi aggregate, count, zoom, aggregate, maximum. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Yang kegiatan diberikan normalisasi adalah karena adanya penyimpangan informasi yang redundan. Bentuk normalisasi pertama NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma pertama jika ada contohnya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bentuk normalisasi 1NF ya seperti yang ada di gambar pada gambar tabel. Kemudian bentuk normalisasi kedua yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma kedua jika berada dalam norma pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketentuan sebelumnya terhadap kunci biner. Jadi terdapat kunci primary key-nya itu berdiri sendiri, enggak. Jadi hanya memiliki ketentuan pada kunci satu, kunci primernya itu, enggak. Jangan pada kunci primer yang lain. Setelah itu, nah, kita lihat untuk norma ketiga, suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma ketiga itu ada dalam norma kedua dan setiap atribut kunci tidak memiliki ketentuan transisi terhadap kunci primer. Kemudian gambarlah soal pertama. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman memeriksa untuk meminta semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti hanya pada perusahaan lain dalam sebuah database. Ya, perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar 2.500 per hari. Setiap musisi yang melakukan rekaman di Notion mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar berusaha akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain. Dan satu alamat ini satu nomor telepon. Setiap album yang dicatat di Notion mempunyai judul rekaman, tanggal, address, format, dan sebuah identifikasi album. Nah, ini gambarnya. Kemudian tiap lagu yang dicatat di Notion mempunyai judul dan pengarang lagu. Nah, ini ID-nya. Ada ID judul, ID lagu yang diberikan primary key, judul, dan pengarang. Kita masuk ke dalam entitas lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Jadi ada ID instrumen yang merupakan primary key, nama instrumen, kunci musik, kemudian memainkan musik dimainkan oleh musisi. Instrumen itu dimainkan oleh musisi itu memainkan instrumen. Jadi ada dua garis ya yang menunjukkan yang melakukan itu musisi dan SSN sebagai primary key serta nama. Dan saat selanjutnya yaitu setiap album punya beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Jadi gambarnya seperti ini. Ada lagu, judul, pengarang. Lagu itu mempunyai album. Dan album itu memiliki ID album yang sebagai primary key, judul rekaman, tanggal copyright, format. Setelah itu setiap lagu dibawakan oleh satu orang atau lebih musisi dan sekarang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Gambarnya seperti ini artinya. Yaitu SSN sebagai primary key, nama musisi membawakan lagu dan lagu itu memiliki lagu sebagai primary key, judul dan pengarang. Kemudian tiap album dibawakan oleh seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nah, musisi itu dibawakan oleh produser, yaitu Tuan. Album itu bisa dibawakan oleh produser dan bisa dibawakan oleh musisi. Jadi SSN sebagai primary key, nama, dan album itu dapat di album sebagai primary key, format, judul rekaman, dan tanggal copyright. Nah, ini artinya secara lengkap dari mulai album, lagu, musisi membawakan lagu, musisi memainkan instrumen, kemudian musisi tinggal di mana, ada alamatnya, musisi dibawa oleh produser yang mengurusi album. Jadi setiap entitas memiliki relasi masing-masing. Jadi ini bukan sempurna relasi. Ya. Kemudian soal nomor 2, perhatikan skema relasional berikut. Jadi yang ada pada soal, kemudian kita baca soalnya. Untuk yang A, EMP work departemen. Pilihan tindakan, hapus semua data. Tidak menjadi menghapusnya jika terdapat tabel yang memiliki relasi yang dengan data tersebut. Ubah GID
bukan nilai DAB. Nah, untuk skema relasi model nomor 2 digunakan relasi daripada SQL. Menggunakan select bintang from EMPS A dan A SB where A AID sama dengan B manager ID. Kemudian soal nomor 4, untuk skema relasi model nomor 2 tuliskan pernyataan SQL untuk menandakan karyawan yang berada di departemen ID. Select bintang from EMPS A blok SB departemen AC where A AID sama dengan B EID dan NB DID sama dengan C DID. NB name sama dengan ID. Soal nomor 5, untuk skema relasi nomor 2 tuliskan pernyataan tuliskan karyawan yang berada di departemen ID dan tidak memiliki yang lebih dari orang-orang yang bekerja di departemen ID. Rata-rata usia select ABG ABG usia from MPS A blok AD departemen SD where A BID sama dengan C BID dan B DID sama dengan C DID. Soal nomor 5, NC dan NIM sama dengan ID jika digabung maka select bintang from MPS A blok SD departemen SD where A AID sama dengan B AID dan B DID sama dengan C DID and C dan NIM sama dengan ID and AID from EMPSA blok SD with departemen SD where AID sama dengan B AID and B DID sama dengan C DID and C dan NIM sama dengan ID. Kapan nomor saja data pada tabel kuliah memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, nama dosen, nama kuliah, dan ruang. Nah, seperti ini ya, normalisasinya. Nah, dari kode kuliah, AA, BC, SKS-nya, semesternya, nama dosen, waktunya, dan ruang. Nah, ini. Ya, demikian untuk penelitian saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.